Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan kurir JNE dengan nomor resi JM3065 sekian ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Wi-Fi FP off lecet wajar ya, dengan harga Rp1.600.000 dikirim ke Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim. Yang pertama kita jelaskan dulu kondisi HP-nya ya. Untuk varian yang dibeli ini adalah Wi-Fi only, kemudian FP off atau sidik jari off, kemudian lecet wajar. Fisiknya ada lecet wajar ya, masih lumayan lah ya, masih lumayan dan layak pakai, dengan harga Rp1.600.000 dengan kelengkapan HP plus bonus, dimana bonusnya adalah softcase seperti ini ya. Ini softcase bekas tapi masih belum menguning ya, masih layak pakai seperti itu. Itu untuk kelengkapannya. Kemudian kita lanjut ke cek fisik ya, kita perlihatkan ya seperti biasa. Kita perlihatkan fisik tampak depan atau bagian depan seperti ini ya. LCD depan, LCD depan tidak ada pecah, tidak ada retak, masih utuh ya, tidak ada goresan tajam ya, belum ada tempered glass, belum ada hidrogel, belum ada pelindung di kaca depan ya. Kami sarankan untuk membeli tempered glass ya untuk Xperia 1. Oke, seperti ini tampak depan. Kemudian untuk fisik tampak belakang seperti ini, masih mulus juga ya, meskipun ini varian yang lecet tapi lecetnya masih lecet wajar ya seperti itu. Untuk HP-nya belakang ya, bagian belakang khususnya masih lumayan mulus seperti ini. Kaca juga masih oke, tidak ada pecah, retak atau jamur atau noda di kaca kamera ya seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang ya, ada beberapa lecet cat yang mengelupas di pojok sini, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada beberapa cat yang mengelupas. Ini FP off ya, di varian FP off ya dengan sidik jari off ya. Ini ada sensor sidik jari tidak berfungsi, tetapi untuk tombol yang lain masih berfungsi. Ini tombol shutter kamera, ini tombol power on off, ini tombol volume ya. Kemudian untuk fisik bagian atas, di sini ada lecet ya, di sini ada lecet atau den ya, di sini di pojok sini bisa dilihat lecetnya masih sebatas wajar ya, seperti itu. Seperti ini untuk bezel bagian atas. Kemudian bezel sebelah sini masih lumayan mulus, ada bintik-bintik putih, itu cat yang mengelupas saja ya, tipis seperti itu. Kemudian fisik bagian bawah saya kira juga masih lumayan mulus ya, jadi lecet wajarnya ada di pojok-pojok, ada di sudut-sudut ya, di sudut sini ya tipis, kemudian di sudut sini ya lumayan ya, kemudian juga ada di sudut sini ya, ini lecetnya. Jadi untuk sebagian besar sekilas shred sini lumayan mulus, shred sini juga birunya juga banyak. Nah, seperti itu untuk fisiknya ya. Kemudian kita lanjut ke tes ke fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek touchscreen ya, kita cek touchscreen dulu, kita pastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih saran ya untuk para pengguna Sony ya. Yang pertama, ketika bepergian jangan dimasukkan di dalam saku celana yang ketat seperti celana jeans. Kenapa? Ditakutkan ketika jongkok, ketika duduk, HP-nya kepelenet atau HP-nya kepelenet, gimana ya bahasa Indonesianya kepelenet, tertekan oleh celana yang ketat, sehingga bisa mengakibatkan LCD ada shadow, kemudian LCD ada garis, bisa juga mati total seperti itu. Kemudian ketika tidur juga jangan disanding ya, jangan disanding ketika tidur, ditakutkan kelindian atau ketindian tertindih waktu tidur, sehingga bisa mengakibatkan LCD retak, bisa mengakibatkan LCD mati, LCD garis atau shadow seperti itu ya.
Kemudian tips yang berikutnya dari kami, jangan sampai overcharging ya. Maksudnya overcharging adalah pengecasan yang terlalu lama, yang melebihi waktu normal ya. Misalkan dicas sambil tidur lah, seperti itu sangat berbahaya. Ketika mau tidur, ketika melihat HP baterai lemah, biarkan saja ya. Bisa dicas ketika bangun, misalkan bangun jam 5 pagi, mau berangkat kerja jam setengah 7, 1,5 jam saya kira sudah penuh ya HP-nya, karena HP Sony tipis ya, baterainya tipis, jadi 1,5 jam itu saya kira sudah penuh. Nah, itu lebih aman. Ditakutkan kalau ditinggal tidur, dicas ditinggal tidur, mengakibatkan konslet pada baterai, bisa mengakibatkan konslet pada IC, CPU atau mesin, sehingga mengakibatkan HP mati total, seperti itu ya. Kemudian tips yang ketiga dari kami, jangan digunakan sampai terlalu panas ya. Ketika ada peringatan atau dirasa HP-nya terlalu panas, misalkan untuk game ya, terlalu panas, maka diamkan dulu, letakkan dulu HP-nya, jangan dipakai untuk game dulu ya. Kemudian ketika dingin bisa main game kembali ya. Atau begitu juga untuk live streaming ya. Kalau misalkan HP sudah panas, dihentikan dulu live streamingnya, kemudian digunakan lagi setelah dingin. Atau kalau mau pakai HP dengan yang lebih lama, bisa beli cooler ya, bisa beli pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Nah, itu bisa fungsinya untuk agar HP tidak cepat panas ya, sehingga bisa dipakai agak lama. Itu ya tips dari kami ya. Kemudian sebentar ya, kita lanjutkan touchscreen. Bisa dilihat ya, untuk touchscreen aman, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh, alias touchscreen normal. Kemudian kita lanjut ke LCD ya, atau display ini. Perhatikan ya, warnanya putih, bersih, tidak ada shadow, bercak ataupun tombol ataupun penyakit di LCD. Kita lanjut ke warna abu-abu ya, ini warna abu-abu agak gelap ya. Nah, ini baru warna gelap pekat, tidak ada noda ya. Ini warna merah juga pekat, ini warna hijau juga penuh, warna biru juga oke, gradasi video juga oke, kemudian garis ya, garisnya juga tidak ada yang putus, kemudian gradasi diam juga masih oke. Kemudian ini kembali ke warna putih ya, kita jamin untuk LCD aman. Kemudian kita lanjut ke LED atau lampu notifikasi. Perhatikan pojok kiri atas ya, lampu kedip-kedip menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker. Oke ya, kita lanjut ke mikrofon. Halo, tes mikrofon 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3. Halo, tes mikrofon 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3. Kedengaran ya, kita cek sekali lagi mikrofon. Halo, tes mikrofon 1 2 3 4 5 6. Halo, tes mikrofon 1 2 3 4 5 6. Oke ya, kedengaran. Kemudian kita lanjut ke kamera ya, kamera utama dulu, ada 3 ya. Ini kamera belakang, kamera lensa utama ya. Kemudian lensa kedua, ini lensa zoom ya, lensa zoom juga berfungsi. Kemudian kamera 3, ini lensa ultrawide ya, ini lensa ultrawide. Oke, juga bisa. Kemudian yang kamera depan ya, front kamera depan juga oke. Kemudian lampu flash juga nyala. Kemudian sensor ya, yang pertama sensor kompas. Oke ya, angkanya berubah. Kemudian sensor akselerometer, bulanya bergerak, sensor giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah. Kemudian sensor proximity, on, off, on. Oke, bisa ya. Kemudian baterai juga hijau ya. Kemudian untuk sidik jari off ya.
Jadi sensor sidik jari off. Kemudian yang terakhir sensor NFC ya. Kita cek dulu NFC nya apakah sudah nyala. Oke ya, NFC sudah nyala. Sudah kita install aplikasi cek saldo. Tinggal kita scan, sebentar kita ambilkan e-money dulu ya. Ini sudah kita ambil e-money atau e-tol ya, tinggal kita scan aja. Oke, bisa membaca e-money atau e-tol dari Bank Mandiri gitu ya. Saya kira cukup ya untuk pengetesan. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kita pasang, kemudian kita masuk ke proses packing.